Oke, kita mulai. Nah, ini kita belajar tentang akuntansi. Belajar tentang akuntansi, ya setidaknya kita baleni lagi, mengulang lagi apa yang sudah diajarkan oleh Pak Agung tentang akuntansi. Akuntansi itu sebenarnya seni untuk mencatat transaksi keuangan gitu ya. Seni itu sebenarnya seni. Jadi dulu itu orang mencatat transaksi keuangan itu macam-macam gitu ya, belum ada standarisasinya gitu ya. Jadi nyatat pemasukan, pengeluaran, terus cash flow-nya seperti apa itu masih belum ada standarisasi. Nah, sekarang akuntansi sudah ada standarisasinya. Kalau di Indonesia ada standar akuntansi Indonesia gitu ya, nasional sudah ada sendiri. Oke. Nah, apa itu akuntansi? Ini saya jelaskan, akuntansi adalah sebuah aktivitas atau sebuah proses di dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan. Yang jelas ya, akuntansi pasti berhubungan dengan keuangan. Nah, tujuannya apa? Manfaatnya apa itu ya, tujuan sama manfaatnya apa? Nanti sebagai sumber penyajian informasi keuangan kepada manajemen. Jadi nanti data-data yang kita simpan, transaksi keuangan yang kita simpan setiap harinya itu nanti akan diolah menjadi laporan-laporan, menjadi informasi keuangan. Nah, laporan keuangan ini nanti disampaikan kepada siapa? Yaitu kepada manajemen, pemegang keputusan dan lembaga ekonomi lainnya. Itu ya, itu tujuan sama manfaat dari akuntansi. Oke, saya kira itu udah jelas. Kemudian kalau di akuntansi ada istilah rekening. Di akuntansi ada istilah rekening. Nah, apa sih rekening itu? Nah, rekening itu adalah semacam, kalau kalian tahu istilah kas, harta, utang, modal gitu kan, itu termasuk rekening ya. Nah, rekening itu digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan. Nah, transaksi itu tentunya berkaitan dengan 5 macam jenis kelompok akun ya, ada harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Jadi 5 ini aja yang dikelola di dalam akuntansi. Terus itu ada pertanyaan, tujuan digunakannya rekening itu apa sih tujuannya? Nah, tujuannya, tujuan itu berarti 7 dengan an gitu ya. Tujuan pemakaian rekening itu untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi rekening itu nanti dijadikan acuan dasar penyusunan laporan-laporan keuangan. Kemudian di situ ada pertanyaan lagi, mungkin dulu pernah diajarkan juga sama Pak Agung ya, apa itu ledger gitu ya, tentang ledger. Ya, saya jelaskan aja di sini. Ledger itu ada nama lain ledger ya. Ledger itu sebenarnya buku besar. Jadi kumpulan rekening yang digunakan di dalam pembukuan. Itu disebut sebagai ledger. Kumpulan rekening yang digunakan di dalam pembukuan di suatu perusahaan disebut sebagai buku besar atau ledger. Jadi kalau ada istilah buku besar, istilah ledger itu sama ya. Buku besar dan ledger sama. Oke, lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, di dalam rekening itu nanti dikelompokkan ya, rekening di akuntansi itu nanti dikelompokkan menjadi 2 kelompok atau 2 golongan. Ada 2 golongan, yaitu rekening real sama rekening nominal. Rekening real itu rekening yang nanti akan ditampilkan di laporan neraca. Jadi semua rekening atau akun yang ditampilkan di laporan neraca itu adalah masuk rekening real. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah rekening nominal. Nah, rekening nominal ini rekening-rekening atau akun-akun yang ditampilkan di dalam laporan rugi laba. Itu ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian itu ada bentuk dan isi rekening. Bentuk dan isi rekening. Ada istilah debit, ada kredit, ada rekening terbuka, ada rekening tertutup gitu ya. Oke. Coba deh ini refresh ya, refresh materi ya. Setahu Anda, debit itu apa sih? Sepengetahuan Anda, debit itu apa? Debit, kredit. Nah. Ada yang tahu? Debit, kredit motor, kredit toko TV. Bukan ya, beda ya. Debit atau kredit itu ya. Ada istilah debit sama kredit. Cara gampangnya, kalau di dalam akuntansi, istilah debit itu adalah mencatat di kolom sisi kiri. Ya gitu ya, mencatat di sisi kiri disebut mendebit rekening. Kan? Jika mencatatnya di sisi kanan disebut mengkredit rekening. Jadi ada rekening, setelah itu sebelah kanannya ada kolom ya, 2 kolom, debit sama kredit itu. Nah, debit itu berarti mencatat di sisi kirinya. Kalau kredit itu mencatat di sisi kanan dari rekening. Oke, seperti itu ya. Kemudian itu ada istilah, ada pertanyaan apa itu rekening terbuka. Oke, rekening terbuka itu adalah rekening yang di akhir periode itu memiliki saldo. Jadi rekening-rekening yang di akhir periode biasanya dilihat di buku besar ya. Nanti kalau ada saldonya itu termasuk rekening terbuka. Kemudian sebaliknya rekening tertutup itu ya yang tidak ada saldo ya. Jadi kalau di akhir periode di buku besar tidak ada saldo, nah itu termasuk rekening tertutup. Gitu. Kemudian ini ada sifat-sifat rekening. Miripnya tadi ada seperti yang tadi ada rekening real, nominal, saldo rekening, sama metode pembukaan berpasangan. Sifat-sifat rekening itu ya. Tadi rekening real sudah kita bahas berkaitan dengan neraca. Neraca itu unsurnya ada 3, ada aset, aset itu modal, liability, liability itu aset itu harta ya, sorry ya. Aset itu harta, liability itu kewajiban, equity itu adalah modal, ekuitas ya. Selanjutnya kalau yang rekening nominal itu berkaitan dengan rekening-rekening yang ditampilkan di laporan rugi laba itu ada 2 jenis yaitu pendapatan dan payable. Payable apa? Pengeluaran ya. Pendapatan dan pengeluaran atau biaya. Jadi ada dua macam aja kalau di rekening nominal. Selanjutnya saldo rekening tadi sudah kita bahas, ada yang terbuka dan tertutup ya. Rekening terbuka, rekening tertutup. Pada umumnya saldo rekening itu bersaldo positif. Umumnya. Kemudian metode pembukuan yang dilakukan itu adalah metode berpasangan. Jadi setiap transaksi itu dicatat dengan mendebit dan mengkredit 2 buah rekening atau lebih dengan jumlah yang sama. Jadi harus imbang atau balance. Jadi antara debit dan kredit itu kalau dijumlah dalam satu transaksi itu harus balance sama ya. Jadi kalau di sisi debit ada 1 juta, di sisi kreditnya juga harus ada 1 juta. Kalau tidak balance, nanti ketika diproses ke buku besar, laporan-laporan neraca jadi tidak imbang gitu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada klasifikasi rekening. Klasifikasi rekening ada 5 kelompok ya. Jadi kalau perusahaan yang sederhana, kode rekening itu cukup memakai 2 digit angka kodenya, kode rekening. Jadi kalau kelompok aset, kelompok harta, kode rekening kas misalkan itu adalah 11. Kemudian ada lagi 12 itu accounts receivable. Ada lagi 13 supplies. Supplies itu persediaan ya. Dan seterusnya. Jadi kode-kode seperti ini
dijadikan standar ya, distandarisasi. Misalkan untuk aset itu 2 digit aja deh. Kalau misalkan untuk perusahaan yang sederhana, yang transaksinya nggak terlalu gede. Jadi jumlah akunnya nggak terlalu banyak, cukup deh dengan 2 digit angka saja. Kalau aset itu biasanya awalannya huruf depannya pasti 1. 11, 12, 13 gitu ya. Jadi kalau ada rekening dengan kode di awalnya itu angka 1, berarti itu adalah kelompok harta. Kemudian yang kedua itu liabilities, kewajiban ya. Kewajiban itu ya utang. Nah, kelompok akun atau rekening yang termasuk ini, kelompok kewajiban atau utang itu depannya angka 2. Seperti account payable, salaries payable gitu ya. Jadi utang, ini utang, kemudian ini misalkan yang kedua itu 22 adalah utang gaji misalkan kayak gitu. Nanti kalau utang yang lain bisa 2, 3, 2, 4 dan seterusnya. Yang penting huruf angka yang pertama itu adalah menggunakan angka 2. Itu menandakan akun atau rekening itu termasuk kewajiban, liabilities. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok rekeningnya itu adalah kapital. Kapital itu modal. Nah, modal ini diawali dengan angka 3. Jadi kalau ada rekening dengan depannya angka 3 berarti termasuk modal itu ya. Misalnya 31 modal Wakidi, 32 modal siapa-siapa gitu ya. Nanti kalau depannya 3 itu berarti termasuk modal, kapital. Kemudian kelompok yang keempat itu adalah revenue, pendapatan. Jadi pendapatan, semua rekening atau akun yang termasuk pendapatan, kodenya depannya pasti angka 4. Seperti pendapatan penjualan 4.1, 41 ya, 41 pendapatan penjualan. Terus kalau ada pendapatan yang lain, misalkan 42, Anda isi aja di situ nanti 42 itu pendapatan lain gitu. Kemudian kelompok yang kelima adalah expense. Expense itu adalah biaya. Biaya-biaya ya. Jadi biaya-biaya yang terjadi di dalam perusahaan itu dicatat menggunakan dikodifikasi ya, dikodekan depannya huruf 5, angka 5 bukan huruf ya, angka 5. Jadi 51 biaya gaji, 52 biaya sewa gitu ya. Kemudian 53, 54 dan seterusnya. Selama depannya angka 5, berarti itu termasuk rekening biaya. Jadi ada 5 kelompok ini kalian harus hafal ya. Ada harta, utang, modal, pendapatan dan biaya. Oke, itu klasifikasi rekening. Kita lanjut di slide berikutnya. Oke, ini tentang prinsip-prinsip pembukuan ya. Prinsip-prinsip pembukuan. Di situ ada cara gampang ya, cara gampang aktiva itu harus sama dengan pasiva. Sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan gitu ya. Nah, yang termasuk aktiva itu adalah ini aset, itu aktiva. Pasifanya adalah liability plus capital. Jadi aset atau harta itu sama dengan hutang ditambah modal. Jadi kalau Anda punya uang, misalkan ya ini semacam ilustrasi aja. Bentar. Oke, ilustrasi. Ilustrasi di sini ada harta. Anda punya harta itu saldonya 11.500 rupiah gitu ya. 11.500 rupiah. Kalau dirinci harta yang Anda peroleh itu 11.500 itu diperoleh dari hutang ke teman Anda 1.000 rupiah sama uang Anda sendiri 10.500. Nah, jadi seperti ini contohnya. Jadi uang Anda yang 11,5 itu Anda peroleh dari milik Anda sendiri ditambah hutang teman Anda gitu ya. Jadi prinsipnya sederhana, harta adalah hutang ditambah modal. Kalau Anda nggak punya hutang berarti ya 0 plus modal Anda sendiri gitu kan. Cara gampangnya gitu. Oke, lanjut. Ini prinsip dasar ya, aset sama dengan hutang plus modal. Lanjut lagi. Oke, ini ya, yang ini.
Normal balance. Normal balance itu kalau bahasa Indonesianya adalah saldo normal. Nah, ini sebaiknya kalian hafal dulu. Kalau kalian hafal, jadi sebuah rekening itu termasuk kelompok yang mana? Misalkan kas. Kas itu termasuk kelompok harta. Kas itu akan bertambah di kolom debit, kemudian berkurang di kolom kredit. Nah, saldo normalnya itu adalah di debit gitu ya. Saldo normalnya. Nah, ini harus kalian hafal nih yang saldo normal. Intinya saldo normal itu yang seperti yang bertambah ini. Jadi normalnya itu harta letaknya adalah di kolom debit gitu ya. Hutang normalnya di kolom kredit dan seterusnya sampai yang beban prive. Prive tahu ya kalian prive? Di sini tadi ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, ini ada satu lagi prive. Prive itu pengambilan uang modal oleh pemilik. Pengambilan uang modal oleh pemilik. Otomatis nanti modalnya berkurang ya. Dan ini tidak termasuk pengeluaran, ini pengambilan uang miliknya si pemilik perusahaan itu sendiri gitu ya, prive. Oke. Saldo normalnya nih kalian hafalkan, debit, kredit, debit. Nah, ini harus kalian hafal. Nanti ini sangat penting sekali ketika kalian melakukan proses yang namanya penjurnalan. Penjurnalan. Jadi setiap transaksi, setiap harinya nanti kalian harus bisa menentukan, misalkan ada pembelian suatu barang itu ya, pembelian barang. Nah, pembelian itu nanti apakah termasuk beban, kemudian kasnya pasti berkurang gitu ya. Nah, Anda harus tahu ini, lokasi kolom-kolomnya. Kalau kasnya berkurang berarti nanti harus mencatat kas itu di kolom kredit. Pembeliannya karena itu beban, kalau dikelompokkan menjadi beban berarti Anda harus memasukkannya di kolom debit gitu. Oke. Ini bagian ini Anda harus hafal dan paham gitu ya, hafal dan paham. Oke, lanjut. Oke, tadi ada saya singgung tentang jurnal juga. Jurnal itu adalah cara mencatat transaksi keuangan di perusahaan. Nah, pencatatannya itu dilakukan secara kronologis. Kronologis itu berarti urut waktu ya. Jadi ada urutan waktunya. Dalam 1 bulan, kemudian dimulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Seperti itu. Kemudian pencatatan transaksi juga harus menunjukkan rekening yang harus didebit dan dikredit. Tadi ada 2 kolom ya, debit sama kredit. Nah, ini dan harus balance ya antara debit dan kreditnya. Kemudian ini ada sedikit pertanyaan, apa manfaat dari jurnal? Oke, sebelum menjawab itu, gambaran jurnal itu seperti ini. Jadi ada tanggal sini, di sisi sini adalah tahun, bulan, tanggalnya urut. Nah, ini kronologis ya. Jadi tahun, bulan, ada tanggal dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Nah, ini kronologis. Kemudian rekening-rekening yang terlibat di dalam transaksi keuangan. Contoh di sini ada kas, ada modal. Kas tadi saldo normalnya ada di debit. Nah, ini kita catat di sisi debit ini 10 juta. Modal Tuan Agus, modal tadi saldo normalnya ada di kredit, kita catat di kredit. Nah, antara debit dan kredit ini harus kita catat dengan nominal yang sama. Jadi kalau ini dijumlah, akhirnya nanti balance ya, debitnya 10 juta, kreditnya 10 juta kalau yang ini. Nah, seperti itu. Jadi contoh jurnal itu seperti ini. Nah, untuk menjawab apa manfaat jurnal, nah ini dengan menggunakan jurnal umum, kita bisa menjadikan jurnal itu sebagai alat pencatatan yang dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Kemudian bisa juga menjadi alat yang menggambarkan transaksi secara kronologis, jadi urut waktu. Kemudian bisa juga
Ini jurnal itu nanti menjadi sumber data dari yang namanya buku besar. Jadi buku besar itu sumber datanya dari sini, dari jurnal umum ini. Oke, itu ya. Oke, ini ilustrasi yang di sini adalah contoh jurnal umum ya dalam 1 bulan. Jurnal umum, transaksi yang terjadi dalam 1 bulan. Oke. Sepertinya ini udah dipahami. Ini contoh dalam 1 transaksi ada 3 rekening yang terlibat. Misalkan yang tanggal 5. Tanggal 5 itu membeli mesin jahit. Nah, membeli mesin jahit senilai 500.000. Jadi total pembeliannya itu 500.000. Karena ini sebagai termasuk beban ya, termasuk beban, jadi dicatat di debit. Kemudian rekening yang kena rekening lawannya itu ya, rekening lawannya itu adalah kas dengan utang usaha. Jadi 500.000 itu adalah kita ngambil uang kas dari perusahaan 150. Oh, sorry, ini ada salah ketik nih harusnya. Ini harusnya 450 ya. Ini enggak benar nih. Ini tidak betul, nanti 450. Yang ini 150, kemudian utang usahanya adalah 300. Bagian ini yang kurang betul ilustrasinya ya, kurang betul ya. Nah, nanti debitnya 450, kreditnya itu juga kalau di total itu 450. Nanti dicatat di jurnal umum. Oke, ini ada yang masuk lagi. Oke, ini adalah contoh jurnal umum. Terus pembuatan atau layoutnya ini secara standar bagian atas itu adalah nama perusahaannya. Basuki Taylor misalkan, kemudian apalah nama perusahaannya apa, Anda tulis di bagian atas. Kemudian baris yang kedua adalah jurnal umum, nama jurnalnya. Plus ini yang baris ketiga adalah periodenya. Jadi per akhir bulannya itu tanggal berapa gitu ya. Kemudian kolom-kolomnya itu ada tanggal, ada keterangan, ada nomor referensi. Nomor referensi bisa saja nanti dimasukkan nomor bukti. Misalkan nomor kwitansi gitu ya. Bisa Anda catat di sini. Kemudian ada kolom debit sama kolom kredit. Plus jangan lupa nanti ada halamannya. Kalau Anda mencatat di buku ledger, buku biasa, Anda bikin kolom-kolom seperti ini, nanti halamannya juga Anda tulis ya. Ini penting, karena nanti diperlukan untuk sewaktu cross-check ya, ketika terjadi ketidakseimbangan. Penting ini, jadi halaman harus Anda tulis. Kemudian untuk pengisian, setiap kolomnya, tanggal ini dibagi menjadi 2 kolom lagi. Nah, kolom yang pertama berisi tahun dan bulan. Contohnya ini 2014, bulannya Oktober. Kemudian kolom yang kedua itu adalah tanggalnya, secara urut waktu ya, dari tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya sampai akhir bulan. Oke. Kemudian di keterangan, keterangan yang pertama itu mepet kiri. Kemudian lawan transaksinya, misalkan kas, lawan transaksinya adalah modal. Nah, modal ini agak ke kanan sedikit gitu ya. Jadi penulisannya seperti itu. Kemudian kalau Anda ingin menambahkan penjelasannya itu diletakkan di dalam tanda kurung dan Anda tulis cetak miring. Jadi nulisnya agak miring. Dibedakan dengan yang akun atau rekeningnya. Kas sama modal ini tegak. Kalau yang keterangan atau penjelasan Anda tulis cetak miring. Seperti itu. Terus kolom selanjutnya referensi. Tadi sudah saya jelaskan bisa diisi dengan bukti-bukti transaksi. Kemudian ini nominal debit. Selanjutnya adalah nominal kreditnya. Oke, itu ya. Jadi untuk jurnal umum gambarannya seperti itu. Lanjut lagi.
Nah, setelah proses sebelumnya tadi, jurnal umum, nah proses selanjutnya adalah melakukan posting ke buku besar. Nah, di sini ada istilah posting. Posting, post itu apa ya? Post kalau dulu itu kan post itu ngirim ya, pengiriman. Nah, ini kalau di akuntansi itu adalah proses yang disebut posting ya, itu adalah proses memindahkan istilahnya apa ya? Nominal setiap rekening gitu ya. Jadi memindahkan, oke sebentar. Kalimat yang tepat itu sebenarnya gini, yang sesuai ilmu akuntansi ya, itu proses memindahkan ayat jurnal. Ayat-ayat jurnal ya seperti kas, modal itu ya. Nah, itu memindahkan ayat-ayat jurnal itu yang telah dibuat atau yang ditransaksi tadi di jurnal umum ke dalam buku besar gitu ya. Jadi memindahkan dari jurnal ke buku besar. Kemudian tadi apa itu buku besar sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu perkiraan atau akun ya atau rekening tertentu. Oke, selanjutnya tadi buku besar ada 3 bentuk. Jadi dari jurnal umum diposting ke buku besar. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti ini ada 3 ya. Ada 3 bentuk, ada T-form, ada test control sama staffel. Nah, ini yang T-form. Atau dikenal dengan istilah bentuk T ya. Bentuk T ya seperti huruf T, ada garis horizontal kemudian vertikal gitu ya. Nah, T-form itu paling kiri itu ada keterangan debit, tengah-tengah itu adalah nama atau kode rekening. Paling kanan itu adalah untuk kreditnya. Nanti kalau tadi ada di jurnal umum ya, ada kas, berarti nanti nama akun di sini tengah-tengah diisi kas. Debit nanti seluruh transaksi debit ditulis di sini. Transaksi kreditnya juga ditulis di sini. Jadi kalau bertambah di debit, berkurang di kredit gitu ya. Ini adalah bentuk paling sederhana. Paling sederhana. Tapi bentuk yang sederhana ini kurang bagus ya, kurang jelas karena belum menggambarkan kronologisnya. Belum ada kolom urutan waktunya, ini belum ada. Bentuk yang kedua, ada yang memberi solusi, karena tadi secara kronologis kok nggak bisa dilihat secara kronologis yang T-form tadi. Nah ini ada bentuk yang kedua, test control. Nah, test control ini mirip dengan T-form. Jadi ini tetap gini ya, ada garis horizontal sama vertikal. Nah, seperti T. Tapi di sini lebih dirinci lagi. Di sebelah kiri sebenarnya untuk mencatat transaksi debit, sebelah kanan untuk mencatat transaksi kredit ya. Nah, ini nama akun, misalkan kas, kodenya 11. Nah, nanti diurutkan, misalkan tanggal 1, ini ada tahun ya, tahun, bulan, tanggal 1, urainya apa? Misalkan penanaman modal tadi. Kemudian ini totalnya berapa gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi dipisahkan yang sebelah kiri khusus mencatat yang debit, sebelah kanan untuk mencatat transaksi yang kredit. Kayak gitu. Jadi bentuk yang kedua lebih bagus daripada bentuk yang sebelumnya, yang ini, yang T-form ini. Tapi secara konsep sumbernya dari T-form. Oke, terus bentuk yang ketiga, staffel. Nah, kalau staffel ini disederhanakan lagi. Ini ada tanggal dan uraian ini dibuat satu kolom saja. Jadi kalau kita lihat, ini nama akun, kode akunnya, ini ada tanggal, uraian, ada referensinya, kemudian ada debit, kredit, dan saldonya. Kayak gitu. Oke, sebagai gambaran, bisa kalian lihat yang ini, bagian ini yang staffel ya. Jurnal umumnya ini jurnal umumnya. Terus ini yang bawah ini adalah buku besarnya.
buku besar kas sama buku besar modal pemilik. Jadi kalau kita lihat di jurnal umum tanggal 1 Januari 2009 ini ada kas dan modal pemilik ya. Nah, kas ini nanti akan masuk ke sini. Referensinya 1.1. Ini adalah kode rekening untuk kas. Kemudian 1.1 ini akan masuk ke sini, ke buku besar untuk kas, kodenya 1.1, namanya ini kas ya. Kemudian kolom-kolomnya ini ada tanggal, keterangan sampai saldonya ini. Nah, ini ada tanggal sesuai ini, 2009 Januari tanggal 1. Terus keterangannya adalah setoran pemilik. Setoran pemilik. Ini referensinya JU1. JU1 di jurnal umum itu tadi ada halaman 1. Berarti maksudnya JU1 jurnal umum halaman 1. Ini untuk cross check. Untuk cross check ya. Kemudian saldonya di kolom mana? Ini 500.000 itu ada di kolom debit. Dicatat di sini debit. Ini di buku besar kas ya, buku besar kas tanggal 1 Januari setoran pemilik debit 500.000. Kreditnya enggak, karena kosong ya. Karena saldo normal untuk kas itu ada di debit, bertambah di debit. Nah, saldonya berarti debit kurangi kredit. Kalau misalkan positif berarti masuk ke sini, debitnya diisi. Kayak gitu ya. Terus yang kedua, karena ini ada dua rekening, modal pemilik 31, nanti di buku besar modal pemilik ini ya, ada kodenya 31, 3.1. Nama rekeningnya adalah modal pemilik. Nah, di sini juga sama, ada keterangan setoran pemilik ya, sesuai ini keterangannya ini sama. Sumbernya, referensinya adalah JU1, Jurnal Umum halaman 1. Sumbernya itu nominalnya kredit 500.000. Nih, sumbernya ini. Nah, jadi istilah posting itu seperti itu ya. Dari buku besar, setiap rekening dimasukkan ke posting dari jurnal umum ya, dari jurnal umum diposting ke buku besar. Nah, setiap rekening diletakkan ke buku besarnya masing-masing. Kas nanti setiap transaksi ditaruh di sini di buku besarnya kas. Kalau yang modal pemilik nanti dicatat di buku besar modal pemilik. Dan jangan lupa dicatatnya sesuai urutan waktu. Jadi ada kronologisnya. Oke, saya kira itu untuk posting ke buku besar gitu ya. Oke, lanjut. Kita nanti sampai 9:30 aja ya. Sebentar lagi dah hampir selesai. 10 menit lagi. Oke, setelah posting ke buku besar, nah transaksi-transaksi yang sudah tercatat atau sudah diposting ke buku besar nanti menjadi sumber laporan keuangan. Nah, di dalam akuntansi ada 3 jenis laporan keuangan yang penting gitu ya. Yang pertama adalah neraca, kedua adalah laporan rugi laba, kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Jadi ada 3 laporan itu. Nah, yang pertama neraca ya. Neraca itu bagian dari laporan keuangan yang mencatat informasi tentang aset. Ada 3 tadi ya, ada aset, ada kewajiban, dan modal. Jadi di neraca yang tampil itu nanti rekening-rekening yang masuk 3 kelompok ini. Kelompok harta, kelompok kewajiban atau utang, dan kelompok modal. Jadi ada 3 itu. Kemudian nanti kolom-kolomnya atau prinsip keseimbangannya mengikuti aturan ini. Aktiva itu adalah kewajiban plus modal. Jadi jumlah aktiva harus sama, harus seimbang dengan kewajiban dan modal. Di jumlah ya, kewajiban plus modal itu harus seimbang dengan aktivanya. Kemudian apa yang diperoleh dari laporan neraca? Oke, informasinya itu adalah informasi yang kita peroleh itu adalah untuk mengetahui posisi sumber kekayaan perusahaan, gitu ya. Intinya itu. Dan bisa mengetahui sumber pembiayaan karena ada kewajiban ya. Jadi kita bisa tahu aku duwe aset
sebanyak ini sumbernya dari mana sih gitu kan. Sumbernya dari modal sendiri berapa, dari utang berapa. Intinya itu, mengetahui posisi sumber kekayaan perusahaan. Secara gampangnya gitu. Terus bentuk neraca seperti ini. Bentuk neraca, sebelah kiri aktiva, sebelah kanan hutang plus modal ya, sesuai rumus yang tadi ini. Sesuai ini aktiva, kewajiban plus modal. Jadi sebelah kirinya aktiva, bisa aktiva lancar, aktiva tetap di total semuanya. Oke, ketemu 14,5 juta sekian misalkan. Kemudian utang dan modalnya di total ketemu juga 14,5 juta. Ini antara yang kiri dengan kanan harus balance gitu ya. Kalau nggak balance, coba di cross check lagi di penjurnalannya. Bisa jadi nanti ada salah tulis angka gitu ya di situ. Oke, ini kemudian setelah neraca tadi sudah saya sebutkan ada laporan laba rugi. Jadi di akuntansi ini juga termasuk laporan yang penting. Yang nomor 2 ya, setelah neraca laba rugi. Mengetahui nanti perusahaan ini di dalam melaksanakan usahanya itu untung atau rugi gitu ya. Sesuai judulnya kita udah tahu lah. Laporan laba rugi untuk apa gitu kan, sudah jelas. Untuk mengetahui usaha selama satu periode akuntansi ini untung atau rugi gitu ya. Nanti seperti apa tampilannya? Oke, seperti ini. Seperti ini. Jadi cuma memuat pendapatan dan biaya. Jadi pendapatan di total semua, biaya di total semua, pendapatan dikurangi biaya, total biaya. Total pendapatan kurangi total biaya, nanti ketemu laba atau rugi. Seperti itu. Jadi kalau pendapatannya lebih besar dari biaya, maka dia termasuk laba ya. Kalau sebaliknya pendapatan kecil, bebannya besar, otomatis nanti minus ya, maka termasuk rugi. Gampang ini. Gampang. Terus yang terakhir ada laporan perubahan modal. Nah, karena ada ini, laba dan rugi, ada laba atau rugi, jadi komponen yang di sini adalah modalnya, modal periode sebelumnya, kemudian ada ditambah laba berapa, dikurangi prive itu pengurangan modal, gitu ya. Nanti ini di total, maka akan ini ditemukan modal akhir periode. Bisa plus bisa minus ya. Kalau misalkan rugi berarti minus. Kalau laba dan privenya ini jumlahnya tidak lebih besar dari modal awal, berarti nanti dia akan positif. Jadi ini gampang lah intinya. Ini kurangi ini ketemu ini. Ya. Jadi nanti modalnya bisa bertambah bisa berkurang gitu ya. Kalau rugi modal bisa berkurang. Kalau ada laba berarti modal bertambah gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini yang kita bahas tadi dari awal sampai sekarang ini adalah dasar-dasar akuntansi. Sesuai siklus akuntansi ya. Jadi dari penentuan rekening, kemudian proses penjurnalan, selanjutnya proses posting buku besar, dari buku besar dijadikan laporan keuangan neraca, rugi laba dan perubahan modal. Akuntansi jadi kuitok. Cuma itu. Nah, setelah kita mempelajari dasar-dasar akuntansi, nah judul mata kuliah kita ini pemrograman akuntansi. Judulnya ini apa itu pemrograman akuntansi? Oke, karena kita sudah pelajari prinsip akuntansi, nanti akan kita terapkan ke dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer. Nah, nanti sistem yang kita buat nanti menggunakan acuan dasar-dasar akuntansi untuk ini melakukan pencatatan keuangan dan membuat laporan keuangannya. Oke, itu ya. Jadi, insya Allah minggu depan kita akan sudah mulai belajar membuat pemrogramannya. Oke, nanti untuk praktikum enaknya di lab atau secara online seperti ini. Saya perlu masukan dari kalian ini. Lab aja, Pak. Nah, di lab. Ya, kalau misalnya ruangannya bisa dipakai. Kalau di lab sebenarnya lebih bagus sih, bisa langsung ya. Lebih jelas, Pak. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya kita di lab saja ya, di lab kampus ya. Di lab
kampus. Kemudian yang perlu dipersiapkan softwarenya adalah kalau Anda punya laptop atau bawa sendiri, dipersiapkan software visualbasic.net gitu ya. Seperti yang dipakai oleh Pak Nur. Softwarenya cuma itu yang saya pakai nanti. Oke, saya kira itu ya untuk materi awal ini, perkuliahan awal perkuliahan ini. Kita bahas tentang dasar-dasar akuntansi sebelum besok, pertemuan besok itu langsung ke programnya. Jadi program yang kita buat sesuai dengan dasar-dasar yang sudah kita pelajari di teori akuntansi. Oke, saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan disampaikan. Yang lain, monggo. Ada yang mau tanya? Ayo, tanya boleh, enggak apa-apa. Pak, sudah sarapan belum? Oke, itu ya. Ya, Pak. Oke, saya kira itu dulu. Saya stop ya. Oke, itu dulu perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.